Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wulandari dengan NIM 30300012066 dari IKT Reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan pemikiran Islam. Langsung saja ayat yang pertama, yaitu dari Quran Surah At-Tahrim ayat 8, di mana ayat tersebut membahas tentang tasawuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun penjelasan untuk ayat tersebut, yakni di mana ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bertasawuf harus bertaubat lebih dahulu untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya pada masa lampau, di mana para sufi berpendapat bahwa untuk mencari keridhaan Allah harus bertaubat lebih dahulu dan meninggalkan segala yang menyangkut dengan kebendaan dunia dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Dengan demikian seseorang bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut pada ayat yang kedua, yaitu pada Al-Baqarah ayat 115 yang masih membahas tentang tasawuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah, sungguh maha luas, maha mengetahui. Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana kaum sufi terhadap ayat tersebut mengandung arti bahwa di mana Tuhan ada, di situ pula Tuhan dapat dijumpai. Maksudnya, kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita karena zatnya tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak pula dibatasi oleh tempat. Kemudian lanjut pada ayat yang ketiga, yaitu dari Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20, di mana ayat tersebut termasuk dari perintah menggunakan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ayat ini hanya semata-mata ditujukan kepada mereka yang masih sangat sederhana cara berpikirnya. Maka objek yang ditujukan kepada mereka hanyalah benda-benda yang ada di atasnya. Ayat-ayat Al-Quran seperti tadi merangsang mereka untuk mengamati benda-benda yang ada di bumi, dan dengan demikian mereka pun akan berkesimpulan bahwa jika kotoran onta itu menunjukkan adanya onta dan bekas kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan, maka alam ini menunjukkan adanya Tuhan yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Kemudian lanjut pada ayat yang keempat, yaitu dalam Quran Al-A'raf ayat 185, di mana ayat ini masih menjelaskan tentang perintah menggunakan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Adapun penjelasan terhadap ayat tersebut, ayat ini ditujukan kepada mereka yang meningkat pemikirannya, di mana mereka telah mampu menanggapi hal-hal yang jauh dari jangkauan penglihatan mereka, yakni dengan menggunakan akal yang bersandar pada panca indera. Maka ditujukanlah kepada mereka tentang langit serta benda-benda yang ada di sana. Kemudian lanjut pada ayat yang kelima, yaitu dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 3, di mana ayat ini masih menjelaskan tentang perintah menggunakan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil layla an-nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Adapun penjelasan terhadap ayat tersebut, ayat ini menunjukkan bahwa betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kekhasan untuk orang yang berfikir saja. Karena jika selain Dia, niscaya yang demikian itu tidak akan sesempurna itu, di mana bumi dibentangkan dan memiliki laut ataupun siang dan malam yang berganti dengan teratur. Selanjutnya ayat ke-6, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 11. Ayat ini masih menjelaskan tentang perintah menggunakan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ats-tsamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini jelas menantang manusia untuk memikirkan berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya menguak misteri hujan, sehingga memperoleh suatu pengetahuan baru khususnya tentang teori siklus air. Manusia dengan tingkat keingintahuan yang tinggi dan didukung oleh pengembangan akal mampu melakukan penyelidikan segala hal yang ada di sekelilingnya. Untuk ayat yang ke-7, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 12, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang perintah menggunakan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatun bi amri. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat ini menjelaskan tentang adanya perputaran dan peredaran planet-planet pada tempat peredarannya, dan perjalanan bintang-bintang pada orbitnya, serta proses pertukaran malam dan siang. Semuanya itu menakjubkan mereka, dan betapa indah dan teraturnya pengaturannya, sehingga kita akan berakhir pada keyakinan tentang adanya suatu zat yang maha pengatur dan maha bijaksana. Kemudian ayat yang ke-9, yaitu dari penggalan Quran surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah,
kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dalam penggalan ayat ini dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berpikir agar mampu memberikan dorongan moral dalam diri mereka. Lanjut pada ayat yang ke-10 dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10 masih menjelaskan tentang perintah menggunakan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat tersebut berkaitan dengan orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan kebenaran sekaligus mengamalkannya. Karena dengan menggunakan akal secara optimal akan melahirkan berbagai pengetahuan yang mengantarkan manusia pada titik pembedaan antara benar dan salah, hak dan batil. Kemudian lanjut pada ayat yang ke-11 dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 1. Ayat tersebut membahas tentang ontologi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Dialah satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta, sehingga Dia zat satu-satunya yang berhak untuk ditasbih dan disucikan. Kemudian dilanjutkan lagi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa lepas dari penguasaan Allah, dan tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah. Lanjut pada ayat yang ke-12, yaitu masuk ke dalam Quran surah Al-Ikhlas, di mana ayat tersebut masih membahas tentang ontologi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah ini termasuk ke dalam kajian ontologi, yaitu menjelaskan sifat atau wujud Tuhan. Seperti pada ayat pertama, berbunyi Dialah Allah yang Maha Esa yang mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dia satu tunggal, hanya Dia satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Lanjut kepada ayat ke-13 dalam Quran surah Ali Imran ayat 191, di mana ayat ini termasuk ke dalam ranah aksiologi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dalam ayat ini terdapat kajian aksiologi, yakni dengan adanya nilai ibadah yang mana dalam mengingat Allah bisa dilakukan dalam keadaan apapun seperti duduk dan lain-lain, sehingga disimpulkan bahwa setiap proses bertindak dan berpikirnya selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-14, yaitu dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini merupakan penjelasan mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam menggunakan akalnya, untuk menggunakan akalnya dalam konteks belajar sehingga memperoleh pengetahuan. Kata Iqra di sini yang merujuk pada proses belajar yang diawali dengan membaca, yaitu membaca untuk memahami apa yang ada di alam semesta yang penuh pelajaran bagi mereka yang menggunakan akalnya.
Kemudian lanjut pada ayat yang ke-15, yaitu dalam Quran surah Yunus ayat 100 membahas tentang akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat mencela hamba-hambanya yang membazirkan akal. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Kemudian ayat yang ke-16, yaitu dalam Quran surah Al-Furqan ayat 53, di mana ayat ini termasuk ke dalam ranah epistemologi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijaran mahjura. Yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ayat ini berisi tentang kekuasaan Allah, yaitu Dia yang membiarkan dua macam air mengalir berdampingan seperti terjadi di muara sungai-sungai besar. Namun demikian, walaupun berdekatan, rasa airnya tidak bercampur, seolah-olah ada dinding yang membatasi di antara keduanya, sehingga yang satu tidak merusak rasa yang lainnya.